Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3, kelas 3 MB4 mata kuliah Hukum Bisnis. Saya Monika Pandelaki, teman saya Priscilla Kaunang, Elizabeth Octaviela, Aquila Mait, Jonathan Tambayong, dan Fabio Paulus akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk usaha dalam hukum perusahaan. Madskap atau persekutuan perdata adalah bentuk-bentuk badan usaha. Jenis usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama. Kesepakatan di dalam badan usaha ini tidak hanya mengatur tentang kisaran modal yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik, tetapi juga pembagian profit atau keuntungan yang harus dibagikan secara adil. Usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk usaha dengan membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan biaya operasional. Ciri-ciri usaha dagang. Yang pertama, dimiliki oleh satu orang dengan modal pribadi. Yang kedua, pengelolaannya sederhana, yaitu hanya dilakukan oleh pendiri sekaligus pemilik. Jadi sebutan direktur, manajer, atau pelaksana harian dilakukan oleh satu orang saja. Jenis-jenis usaha dagang. Dalam pelaksanaannya, usaha dagang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan jenis konsumennya dan berdasarkan kategori produk besar atau wholesaler. Produk dalam usaha dagang besar dibeli dari produsen atau pabrik langsung dengan jumlah besar dan akan didistribusikan atau dijual ke pedagang melalui sales dengan volume penjualan yang besar. Contoh mudahnya yaitu seperti grosiran. Yang kedua itu sedang atau middle. Perbedaan dengan usaha dagang besar, dalam usaha dagang perantara produknya dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang, misalnya reseller. Ketiga, kecil atau retailer. Contoh mudahnya dapat kita temukan secara mudah di sekeliling kita, seperti warung di depan rumah atau milik tetangga. Ciri khususnya adalah pembeli dapat membeli secara eceran dan pemilik usaha langsung berhubungan dengan konsumen. Yang pertama, bahan utama yang dijual dalam usaha dagang. Bentuk ini adalah bahan-bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain, misalnya kayu dalam jumlah yang besar. Yang kedua, ada barang jadi atau hasil akhir. Ciri utamanya adalah memperdagangkan produk final atau berbentuk jadi dan siap dikonsumsi seperti baju, makanan, kemasan, dan lain-lain. Kedua, ada firma. Badan hukumnya diatur dalam pasal 16-35 KUHD. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Ciri-ciri badan usaha firma. Yang pertama, badan usaha firma didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian. Yang kedua, firma menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usaha. Jenis-jenis firma. Yang pertama itu ada firma dagang. Firma dagang dibentuk untuk menjalankan usaha di industri perdagangan. Kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Beberapa contoh firma dagang diantaranya adalah perusahaan Nike, perusahaan Diadora, dan perusahaan Crocs. Yang kedua ada firma non-dagang. Firma non-dagang didirikan untuk menjalankan usaha di industri jasa. Kegiatannya adalah menjual produk jasa. Beberapa contoh firma non-dagang diantaranya ada firma hukum, yang di dalamnya ada konsultan hukum, kantor pengacara, dan lain-lain. Yang kedua ada firma akuntansi, yang di dalamnya adalah kantor akuntan publik. Yang ketiga ada konsultan bisnis. Yang ketiga, firma umum atau general partnership. Firma umum adalah firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Para anggota firma umum memiliki tanggung jawab atas berjalannya operasional perusahaan, baik itu kewajiban hutang dan piutang. Yang keempat ada firma terbatas atau limited partnership.
Limited partnership adalah firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas atas perusahaan. Selain itu, tanggung jawab dan kewajiban para anggota juga terbatas. Beberapa contoh firma terbatas yaitu ada firma Indo Eternity, ada firma Multi Marketing, ada firma Penghuni Luhur, dan juga firma Sumber Rejeki. Perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum di mana modalnya terkumpul dari beberapa saham. Selain itu, para pemiliknya mempunyai bagian dari beberapa lembar saham yang dimiliki oleh setiap investor. Di lembaran saham tersebut nantinya menjadi modal dalam pembentukan PT yang memungkinkan untuk diperjualbelikan. Dengan begitu, saham tersebut bisa beralih ke pemilikan tanpa perlu membubarkan suatu perusahaan. Secara umum, PT itu dibentuk oleh paling sedikit 2 orang maupun lebih yang melibatkan kesepakatan dengan diketahui oleh pihak notaris yang nantinya bertugas untuk membuatkan akte perusahaan. Kemudian, akte tersebut akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar menjadi perusahaan resmi dengan suatu badan usaha berupa perseroan terbatas atau PT. Jenis-jenis PT. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka atau TBK sering disebut dengan PT yang sudah go public atau initial public offering karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan PT TBK adalah PT Bank Sentral Asia TBK, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Yang kedua, PT Tertutup. Berbanding terbalik dengan PT Tbk, PT Tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapatkan dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Beberapa contoh perusahaan PT Tertutup adalah Bakri Group, Salim Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. Yang ketiga, PT Kosong. PT Kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Contohnya, Rekatama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air, PT Kupang, PT Bayu Air, dan lain-lain. Yang keempat, PT Domestik. PT Domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Yang kelima, PT Perseorangan. PT ini seluruh sahamnya hanya dipegang oleh satu orang dan orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam, PT Asing. Jenis PT ini telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tetapi, jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya, CV atau Komanditer Vennootschap. CV merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seseorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan bersama-sama dengan satu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Ciri-ciri CV adalah setiap sekutu aktif atau sekutu komplementer adalah pihak sekutu yang akan menjalankan operasional perusahaan dan memiliki hak untuk menjalankan bentuk perjanjian dengan pihak ketiga. Itu artinya seluruh bentuk kebijakan dan peraturan perusahaan akan dijalankan secara penuh oleh sekutu aktif.
Setiap sekutu aktif juga seringkali disebut sebagai persero kuasa, persero pengurus, atau persero aktif, yang artinya mereka berperan sebagai sekutu yang memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup perusahaan. Termasuk di dalamnya memiliki tanggung jawab terhadap utang piutang seperti yang sudah tertuang dalam pasal 18 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Adapun ciri-cirinya antara lain asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi dijalankan dengan dua asas penting, yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan mencerminkan partisipasi, toleransi, dan kerjasama antara anggota koperasi. Sementara itu, asas gotong royong menggambarkan anggota koperasi yang tidak egois dan bersifat individualis, berupaya mensejahterakan anggota. Koperasi dijalankan untuk mengupayakan kesejahteraan anggota. Badan ini juga dibentuk untuk meningkatkan derajat ekonomi atau kualitas hidup anggota. Untuk mewujudkan hal ini, seluruh anggota koperasi harus mampu bekerja sama dengan baik. Keanggotaan bersifat sukarela. Seluruh kegiatan dalam koperasi bersifat sukarela, termasuk keanggotaan. Dalam badan ini, kita tidak dapat memaksakan seseorang untuk masuk koperasi atau berhenti dari koperasi. Seluruh masyarakat berhak mengajukan diri ataupun mengundurkan diri sesuai dengan syarat yang berlaku dalam koperasi. Adapun jenis-jenisnya antara lain: 1. Koperasi sekolah. Sesuai namanya, koperasi jenis ini biasanya berada di area persekolahan. Bahkan sebagian besar dari kita sudah pernah berkunjung dan menjadi bagian dari koperasi ini. Koperasi sekolah beranggotakan semua warga sekolah dengan menyediakan kebutuhan seperti alat tulis menulis. Kedua, koperasi pasar. Satu di antara jenis koperasi lainnya, yakni beroperasi di pasar. Koperasi ini tentunya kebanyakan anggota dari pedagang di pasar. Koperasi pasar berkepentingan memberikan penyuluhan, bimbingan, serta bantuan kepada anggotanya. Yang ketiga, koperasi unit desa. Mungkin kebanyakan orang sudah mengetahui jenis koperasi ini. Koperasi ini sering disingkat dengan KUD. Banyak tersebar di desa-desa. Adapun keanggotaan ini berasal dari orang-orang dari suatu desa tersebut. Yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Ciri-ciri yayasan yaitu: 1. Eksistensi yayasan sebagai identitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas. Berbeda halnya dengan PT atau koperasi atau badan hukum yang lain. Yang ketiga, yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi untuk tujuan nirlaba, tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan, dan tujuan ideal yang lain. Jenis-jenis yayasan. 1. Yayasan bidang sosial. Ini adalah sebuah bentuk atau jenis yayasan yang akan bergerak pada lembaga sosial, baik lembaga sosial non formal maupun lembaga sosial yang formal. Jenis yayasan ini berupa sebuah panti jompo, poliklinik, rumah sakit, panti asuhan, penelitian, dan laboratorium yang nantinya bisa menunjang pergerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yayasan bidang kemanusiaan. Yayasan yang sudah bergerak di bidang sosial merupakan sebuah yayasan yang akan memberikan bantuan dan kepedulian terhadap
aksi kemanusiaan seperti pemberian bantuan terhadap pengungsi, korban banjir, fakir miskin, tunawisma, pembuat rumah duka, dan rumah singgah, sehingga bisa menjadi sebuah organisasi yang melestarikan dan memberikan perlindungan terhadap yang membutuhkan. Yang ketiga, yayasan bidang keagamaan. Ini merupakan jenis yayasan yang akan melakukan pengelolaan terhadap berbagai rumah ibadah, madrasah, dan beberapa pondok pesantren, serta berbagai tempat yang berhubungan dengan keagamaan yang lainnya. BUMN di Indonesia adalah ketika sebuah perusahaan saham yang seluruhnya dimiliki oleh negara. Selain itu, BUMN juga merujuk pada perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51% dikuasai oleh pemerintah. BUMN juga adalah perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Dalam hal ini lewat Kementerian BUMN. BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003. Bentuk-bentuk BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Bentuk BUMN adalah terbagi menjadi dua, yakni badan usaha perseroan atau persero dan badan usaha umum atau perum. Ciri-ciri BUMN persero. 1. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. 2. Dalam pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan. Dan yang ketiga, modal berbentuk saham. Ciri-ciri BUMN perum. 1. Melayani kepentingan masyarakat yang umum. Kedua, pemimpin berupa direksi atau direktur. Dan yang ketiga, pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. UMKM adalah istilah umum dalam kasana ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Ciri-ciri UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. 1. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Sekian pemaparan kami mengenai bentuk-bentuk usaha yang ada dalam hukum perusahaan, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam apa yang kami ucapkan, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menyaksikan video kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.